Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui yang bahawa pada hari ini adalah hari Jumaat bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2023 merupakan hari lahirnya Pancasila. Jadi sedikit kita akan mengupas bagaimana lahirnya Pancasila dan bagaimana aplikasinya dari kita lihat dari perspektif ya Islam, dari segi keislaman. Kita akan melihat satu persatu poin yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui yang bahawa Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta ya, dan beberapa tokoh yang lain seperti Agus Salim, Nasir ya, Muhammad Yamin dan sebagainya. Jadi kalau kita baca sejarah adalah Pancasila ini merupakan, ada yang mengatakan dengan ideologi bangsa, ada yang mengatakan dengan falsafah bangsa, dan ada juga yang mengatakan dengan asas sebuah bangsa. Jadi apapun maknanya, tentunya Pancasila ini sudah merumuskan yang bahawa kita hidup di bumi Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai warna kulit, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bermacam ragam kehidupan, bermacam ragam kulit, warna, agama dan sebagainya, didasarkan pada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila ini adalah sebuah rumusan yang perdebatannya cukup sengit. Ada yang mengatakan bahawa Pancasila ini harus berhaluan ideologi Islam, tapi ada sebagian dari pihak non-Muslim yang mempertahankan yang bahawa kalau dibuatkan seperti syariat Islam ini, bagaimana kelayakan kami sebagai orang-orang yang non-Muslim. Jadi ini perdebatan yang sangat panjang kalau kita baca sejarah dulu ya. Ada dari pihak timur yang menolak, yang poin yang pertama kita bahas adalah ketuhanan yang Maha Esa berlandaskan syariat Islam. Ini yang ditolak oleh para yang bukan agama Islam. Jadi oleh Bung Karno ini langsung memfokuskan yang poin yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalaupun Tuhan kita, kalau umat Islam ini Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang kami sembah. Kalau di agama-agama lain Tuhan yang menurut mereka Tuhan ya, Tuhan mereka yang mereka sembah juga. Jadi berbeda keyakinan ini dipersadukan dalam satu perspektif Islam, dalam satu ragam Pancasila ya. Semua agama ini akan bersatu dalam sebuah ideologi, sebuah falsafah bangsa yang diperekat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi poin yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita di Indonesia ini tidak menerima namanya azas komunis ya, karena kita bersifat mempercayai Tuhan, sedangkan paham-paham komunis ini tidak mempercayai Tuhan. Yang nomor dua adalah kemanusiaan yang beradil dan beradab ya. Manusia ini harus adil, beradab, jadi memiliki etika, moral, akhlak dan sebagainya. Kita harus memperjuangkan orang-orang Islam ini harus orang-orang yang memiliki aspek moralitas, akhlak, bagaimana cara bertingkah laku dan berkomunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi makna persatuan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini kita harus bersatu dalam hal untuk membangun ya sebuah bangsa yang besar ini yang terdiri dari 280 juta orang ya.
Ini yang terjadi jiwa. Jadi beragam agama, beragam warna, beragam suku akan dipersatukan dalam hal persatuan Indonesia. Walaupun berbahasa yang berbeza-beza, tapi bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi asas dalam Islam ini, segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus berdasarkan musyawarah, mufakat. Jadi adanya musyawarah ini, maka segala keputusan diambil untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan sebuah pembangunan misalkan. Jadi itu harus direkat dalam namanya MPR, DPR, ya, badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Jadi disatukan dalam sebuah forum yang namanya adalah musyawarah. Itu di tingkat negara. Kalau di tingkat kampung, tingkat desa itu ada namanya musyawarah juga yang bernama Tuhapet. Jadi yang mengadili, yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. Jadi namanya itu Tuhapet kalau di Aceh. Kalau di luar Aceh itu namanya Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Jadi ini sebuah niscaya bahawa persatuan ini, persatuan dan yang terjadi di dalam musyawarah mufakat ini harus dipersedukan dengan namanya hasil musyawarah. Karena musyawarah mufakat inilah yang mendorong seseorang untuk berinovasi, berpikir, berkolaborasi dengan untuk permasalahan yang dipecahkan di dalam suatu masyarakat tersebut. Poin yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kita rasakan sekarang ini memang kalau kita bilang adil semuanya belum adil, tapi minimal pemerintah telah berusaha, telah menjalankan segala pemerintahannya, pembangunan infrastruktur, memperhatikan sosial, ya. Tapi banyak kita lihat juga masih kekurangan. Ini bisa ditutupin dengan pemimpin yang selanjutnya. Jadi keadilan sosial ini yang sudah digaungkan oleh Anies Baswedan ini merupakan juga hal yang positif bagi kita untuk mendorong pembangunan ini harus berkeadilan. Dan pemerintahan sekarang pun juga mendorong melalui program PKH, melalui Kementerian Sosial, BRT dan sebagainya, itu juga merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi azas yang kita lahirkan, azas yang sudah didirikan oleh founding father, pendiri bangsa yang dahulu, sudah memikirkan, sudah mengolah, sudah menetapkan bahawa ideologi Pancasila ini adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi jangan kita otak-atik Pancasila ini, karena kita beruntung memiliki azas Pancasila, karena kita bisa hidup rukun, damai dan toleransi antara sesama masyarakat, tidak terjadi gejolak ataupun kericuhan di dalam bermasyarakat dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang sering konflik, sering perang, sering menghina agama, sering bermusuhan satu sama yang lainnya. Jadi maka dari itu marilah kita pahamkan bersama yang bahawa Pancasila ini adalah falsafah hidup, ideologi bangsa, maka kita pertahankan bersama-sama. Jangan sampai ada orang yang mencaci maki, menghina dan sebagainya. Karena ini sesuai dengan azas Islam, saling ada persatuan, walaupun kita bukan berdasarkan ideologi Islam, tapi muatan yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu mencerminkan daripada orang-orang Islam itu sendiri, ya. Walaupun kita hidup beraneka ragam agama, jadi maka dipersatukan dalam hal toleransi, saling menghargai, saling menghormati agama yang lain beribadah. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah pada masa di Madinah dengan dibuatnya piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Jadi dituangkan dalam piagam Madinah, maka Rasulullah memberi hak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk bekerja bersama
Jadi membangun negara Madani pada masa itu dan juga mempertahankan dari serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi mereka hidup bersama, saling membantu dalam hal beribadah. Mereka hormati ibadahnya masing-masing. Orang Islam mendirikan sendiri, orang Yahudi mendirikan sendiri, tanpa ada rasa saling menyerang, tanpa ada rasa saling memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Maka ini sesuai dengan azas Islam yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah waktu di Yasrib ataupun di Madinah, itu membuat sebuah negara yang Islami yang kita baca dari sejarah. Maka ini merupakan contoh yang kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Mungkin cukup dari inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.